Oke. Yuk anak-anak kita mulai sekarang. Saya mulai ya Bu ya? Nggih, monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk pagi ini kita bisa berjumpa kembali meskipun tadi sempat ada banyak kesulitan ya akhirnya. Nah, untuk yang sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa, kemudian salam seperti biasa. Silakan ketua kelasnya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Salam Abita. Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Merah, putih. Ya. Iya, alhamdulillah ya, terima kelasnya yang sudah memimpin salam Abita. Nah, gimana ini kabarnya anak-anakku semua pagi ini? Semuanya sudah sehat-sehat semua? Bagi yang sakit, Selasa kemarin masih sakit, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah ya, sudah bisa bertemu lagi. Musim pandemi seperti ini memang kita harus banyak-banyak menjaga kondisi kita ya. Protokol 5M itu harus tetap diterapkan ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu, semuanya tolong on kamera. Jumlah siswanya 16 ya. Sudah hadir semua berarti ini ya dari jumlahnya. Ya, nanti kalian juga mengisi untuk daftar hadir di GCR ya, di link GCR-nya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga, melanjutkan pertemuan yang kedua kemarin. Untuk yang pertemuan kedua kemarin, kita itu sudah membahas bagaimana untuk mencari order reaksi, ya kan? Kemudian mencari tetapan K atau tetapan laju reaksi. Ya, ada yang untuk mencari order reaksi kemarin kita sudah mempraktekkan tuh dengan cara apa itu ya. Halo, saya ingin menjawab Bu. Ya? Oh ya, silahkan. Siapa ini? Atau Vidi Bu, biar Ibu langsung lihat tahu. Oh Vidi ya, silakan Vidi. Coba kemarin seperti apa kita untuk mencari order reaksi dan tetapan K? order reaksi dapat ditentukan melalui data hasil percobaan. Untuk menentukan order reaksi terhadap suatu konsentrasi, dapat menggunakan data percobaan yang sudah disediakan. Misal, sudah disediakan tabel data hasil percobaan A dan B. Jika kita ingin mengetahui order reaksi terhadap A, maka kita pilih data hasil percobaan B yang sama pada tabel. Lalu, dari dua nomor data hasil percobaan yang konsentrasi B-nya sama tersebut, kita masukkan ke rumus laju reaksi, lalu kita lakukan perbandingan, maka akan diketahui order reaksi terhadap A. Iya, ya seperti itu ya. Kemarin kita memiliki order reaksi A plus B. Jadi untuk mencari order terhadap A, maka kita cari konsentrasi B yang sama. Agar apa? Agar nanti yang berpengaruh itu hanya konsentrasi A saja, seperti itu kan, artinya itu sama. Demikian pula sebaliknya. Nah, nanti kalau sudah ketemu order reaksinya, kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari hasil K-nya ya. Jadi untuk hasil K kemarin sudah kita cari bahwa ternyata K itu satuannya adalah tergantung dari order reaksi masing-masing. Jadi harga K-nya bisa berbeda-beda. Baiklah, berarti kalian sudah masih ingat untuk pelajaran yang kemarin ya. Selanjutnya ini Ibu akan tanya dulu ini. Kemarin kan sudah Ibu masukkan materinya di GCR ya, ada LKPD, bahan ajar, media dan sebagainya. Semuanya sudah ngecek ya? Sudah kan? Sudah Bu.
Iya. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini nanti kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, misalkan kalian mau memasak gitu ya, kalau kita mau masak wortel gitu, kemudian mau membuat sop, nah itu nanti yang kita masak itu wortel dalam bentuk wortel gulung gitu, atau sudah dipotong-potong kira-kira. Ya, ini pernah masak di rumah, membantu ibu masak ya? Gimana itu? Pastinya gimana? Yang digunakan wortelnya bagaimana? Dipotong-potong dulu atau langsung masukkan semua itu? Dipotong-potong dulu, Bu. Potong dulu, Bu. Iya. Untuk apa toh potong dulu? Agar ya, kenapa kok dipotong-potong dulu? Agar matangan gitu toh? Ya. Nah, itu agar lekas matang. Kemudian kalau kita lihat untuk menyimpan makanan, nah ini kemarin kan hari raya Idul Adha gitu ya, banyak mendapatkan daging dan sebagainya, kemudian kita simpan di freezer. Itu tujuannya apa toh? Oh, ternyata itu agar tidak cepat membusuk ya. Kenapa kok seperti itulah? Karena itu dengan dimasukkan ke freezer, kemudian itu berarti menurunkan apa namanya, laju reaksi dengan cara menurunkan suhu. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang apa lain-lain itu nanti bisa kita lihat, bisa kita bahas semuanya. Atau juga misalkan kalian ingin memiliki pisang yang cepat matang, nah itu nanti dikarbit dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu untuk mempelajari faktor-faktor yang menentukan laju reaksi ini. Untuk apa? Karena manfaatnya sangat banyak ya dalam bidang industri maupun nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya bisa digunakan ya, misalkan dalam industri kertas itu ada penghancuran bahan baku untuk membuat bubur kertas, nah seperti itu toh. Kemudian untuk industri roti nanti di sana ada penambahan ragi untuk apa dan sebagainya. Nah, nanti kita pelajari kenapa kok seperti itu. Nah, untuk itu kita lihat dulu untuk materi kita hari ini untuk AD indikatornya ya, untuk bahan pembelajaran. Ganti kamera. Sudah kelihatan? Untuk switch kameranya ini kok belum ada. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk materi kita kali ini ya, kita akan KD 3.6 ya. Ini KD 3.6 di mana nanti bunyi KD-nya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita ya, untuk tujuan pembelajaran kita pagi ini ya, antara lain yang pertama ini nanti kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi ya. Kemudian untuk yang tujuan kedua nanti diharapkan kalian dapat menyimpulkan apa toh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang ketiga, ini kalian dapat menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Jadi nanti ketika kita membahas LKPD itu akan ada video yang menampilkan untuk praktikum laju reaksi lah. Nanti kalian bisa melihat di sana ya. Nanti bisa menentukan apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan hasil percobaannya.
Nah, demikian anak-anak, jadi nanti kalian akan Ibu berikan LKPD yang tentu saja sudah kalian download ya. Nah, pada LKPD itu nanti silakan bisa kalian kerjakan dengan kelompoknya. Nah, ini ada orientasi terhadap masalah ya. Kemudian di sana ada gambar-gambar, itu ada reaksi yang berlangsung cepat atau ledakan bom, kemudian ada ini korosi, kemudian ada gambar satu ya, ada gambar wortel-wortel itu ya yang dipotong dan tidak, kemudian ada gambar makanan yang dimasukkan ke almari, es dan sebagainya, itu nanti bisa kalian cek ya. Kemudian ada korosi besi ya, korosi paku besi ya ini, kemudian ada pembuatan roti ya dengan menambahkan ragi. Nah, itu setelah itu nanti kalian akan Ibu berikan video ya, kalian berikan video lah nanti bisa disaksikan nanti dan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti salah satu kelompok silakan mempresentasikan hasilnya ya. Nah, ini kemudian nanti untuk mengembangkan hasil karya ini juga nanti silakan juga dikerjakan sampai nanti pada kesimpulan. Itu untuk yang LKPD. Sebetulnya kita itu mau membahas apa saja. Nah, di bahan ajar sudah Ibu berikan ya. Nah, antara lain seperti ini. Akan Ibu bukakan sebentar. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nanti apa saja yang akan kita bahas ya. Yang pertama ini adalah konsentrasi ya, kemudian yang kedua faktor suhu, faktor luas permukaan bidang sentuh, dan faktor katalis ya. Coba untuk yang faktor konsentrasi bagaimana, coba ada yang sudah mempelajari? Nah, untuk yang faktor konsentrasi ya, ini tentu saja konsentrasi ini mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi suatu zat itu besar ya, atau konsentrasinya besar, berarti partikelnya banyak atau sedikit? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Iya, kalau partikelnya banyak, berarti nanti kemungkinan terjadi tumbukan akan jauh lebih besar kan? Nah, ketika tumbukan bisa menjadi lebih besar peluangnya, maka laju reaksinya juga akan lebih cepat. Kalau laju reaksi lebih cepat, berarti waktu yang dibutuhkan semakin besar atau semakin kecil? Semakin banyak atau sedikit? Semakin kecil, Bu. Iya. Nah, itu ya pada prinsipnya konsentrasi seperti itu. Kemudian ketika memasak ayam gitu ya, itu ternyata ayam itu kan dipotong-potong dulu ya, tidak terus langsung satu gelembung ayam dimasukkan untuk itu. Nah, itu kira-kira karena apa? Supaya lekas masak ya, berarti itu faktor apa? Luas permukaan bidang sentuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau luas permukaan bidang sentuh itu kira-kira bisa untuk mempengaruhi laju reaksi seperti apa ya? Kalau misalkan Ibu memiliki satu batang kapur, kemudian batang kapur itu Ibu bagi menjadi dua ya, seperti ini misalkan ya. Nah, itu luas bidang sentuhnya lebih besar yang mana? Lebih besar yang satu batang kapur atau satu batang Ibu pecah jadi dua, potong jadi dua? Lebih besar yang dipecah jadi dua, Bu. Iya, alasannya apa? Karena luas permukaannya meningkat, Lihat jadi luas kemungkinan tumbukannya juga besar. Oh iya, betul Raihan ya. Jadi itu kan kemungkinan karena luasnya itu menjadi semakin besar, kan ada bagian dari potongan yang dalam itu ya, berarti bertambah, berarti nanti kemungkinan ya untuk bertumbukan dengan luas permukaan tersebut kan semakin besar, sehingga nanti juga akan semakin besar laju reaksinya. Nah, itu untuk luas permukaan bidang sentuh. Kemudian yang faktor ketiga ada suhu. Nah, kira-kira seperti kalau kalian itu masak kentang dengan digoreng ya, kemudian dengan api panas dibandingkan dengan merebus kentang atau yang lain gitu, kira-kira cepat masak yang mana ya? Yang digoreng, Bu. Yang digoreng. Ya, digoreng. Kenapa? Karena suhunya ini lebih tinggi kan, sehingga dia bisa lebih matang ya, matang. Ya, itu kalau untuk yang suhu ini mana kok bisa mempengaruhi ya? Karena dengan kenaikan ya, maka itu akan menaikkan ya, ini menaikkan
energi kinetik partikel-partikel ya yang bereaksi, sehingga nanti dia akan menjadi lebih cepat untuk bertumbukan ya, lebih cepat gerakannya sehingga memungkinkan tumbukannya lebih cepat ya, sehingga dia laju reaksinya semakin besar. Nah, demikian pula untuk yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir apa ya? Fungsi apa ini? Katalis ya. Nah, katalis ini bisa diibaratkan sebagai mak gemblang seperti itulah ya. Kalau kalian misalkan berdua belum saling kenal gitu kan, kemudian saling malu kalau mau kenalan, nah ada yang mengenalkan, nah kemudian nanti sudah jadian kan otomatis mak gemblangnya akan pergi ya, tidak ikut dalam hubungan itu kan, seperti itu ya. Nah, dalam ilmu kimia seperti itu ya, katalis ini seperti ini Ibu gambarkan dengan dua mekanisme reaksi ini, yang satu pakai katalis, yang satu tidak pakai katalis, kelihatan ya. Nah, ini yang jalur satu ini ya, jalur tanpa katalis, yang jalur dua atau jalur khususnya jalur pakai katalis ya. Jadi ketika suatu reaktan atau reaksi di sini kemudian akan membentuk suatu produk, maka dia harus melewati dulu yang namanya energi aktivasi ya. Ya, energi aktivasi. Nah, ini digambarkan dengan harus dia melalui puncak gunung itu dulu. Baru setelah mencapai puncak gunung bisa turun ya sampai menjadi produk. Itu kalau reaksi. Kalau dengan katalis, maka nanti dia akan membuat jalur khusus. Nah, ini kalau kalian itu nanti dari bereaksi ini ya, dari mobil di sebelah sini mau menuju ke lembah gunung sebelah sana, dia nanti akan membuat jalan terowongan di sini. Nah, ini artinya apa? Katalis itu menurunkan energi aktivasi ya. Nah, misalkan energi aktivasinya itu tinggi ya, ini kalau dibuat grafik seperti ini ya. Nah, ya, misalkan ini reaktannya, kemudian ini kalau tanpa katalis kan seperti segini ya, misalkan ini ada 10 energi aktivasinya. Nah, seperti ini. Maka dia harus memiliki energi minimal 10 terlebih dahulu untuk bisa jadi produk ya, gini. Tetapi ketika dia diberi katalis, lah ini katalis ini menurun kurang menjadi 10, misalkan di sini 5, dengan energi dia sudah langsung bisa menjadi produk. Nah, itu adalah fungsi dari katalis. Jadi katalis ini nanti akan ikut bereaksi, tetapi di akhir reaksi nanti akan dihasilkan kembali. Seperti ini sudah cukup punya gambaran untuk nanti diskusi LKPD ini. Baiklah anak-anak, berarti sekarang dibentuk kelompok ya, kelompoknya masih seperti yang kemarin, ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok aurum ya, kelompok aurum sudah tahu anggotanya ya, ada Puspita, Arum ya, kemudian Luluk, Bintang, dan Rafli. Kelompok yang argentum itu ada Salsa, Nabila, Puji, dan Rizkiana. Kelompok hidrogen itu ada Tia, ada Vidi, ada Desi, dan ada Arum. Kelompok titanium ya, yang terakhir itu ada Nadif, ada Gavari, ada Kevin, dan ada Alias Safa. Jelas ya? Nah, nanti untuk diskusi WA grupnya sudah dalam kelompok tersebut kan kalian sudah membentuk WA grup. Nah, nanti akan Ibu tayangkan bagaimana diskusi kalian. Baiklah, kita sudah siap ya untuk masuk ke LKPD-nya. Akan Ibu berikan video materi terlebih dahulu. Ya, akan Ibu dulu videonya, silakan disimak baik-baik. Sebentar ya, masih proses. Ya, sudah kelihatan belum? Halo, cek sudah kelihatan? Nah, Belum, Bu.
videonya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya sudah. Baiklah kalau sudah Ibu soundnya Ibu hidupkan ya. Silakan diamati, kemudian nanti dicatat, didiskusikan dengan kelompoknya. Langkah pertama yaitu haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, lalu haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, kemudian haluskan 1,5 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemen yang pertama. Sama halnya dengan perlakuan tadi, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, kemudian tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemen yang kedua. Begitu berikutnya, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemen yang ketiga. Selanjutnya, masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna hijau. Selanjutnya, tutup mulut Erlenmeyer yang pertama dengan ujung balon berwarna hijau. Setelah itu, masukkan 1 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna oranye. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer yang kedua dengan ujung balon berwarna oranye. Kemudian, masukkan 1,5 tablet bubuk penyegar panas dalam balon berwarna biru dan tutup mulut Erlenmeyer dengan ujung balon berwarna biru. Sekarang, tuang dalam ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Lalu, amati apa yang terjadi. Pertama yang harus dilakukan adalah panaskan air di dalam gelasnya menggunakan spiritus. Kemudian, gerus masing-masing 1 buah tablet penyegar panas dalam. Masukkan angin sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, tuang air dingin ke dalam Erlenmeyer 1. Selanjutnya, masukkan air panas sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Lalu, masukkan air panas ke dalam Erlenmeyer 2.
Masukkan tablet penyegar panas dalam yang telah digerus ke dalam balon berwarna kuning. Tutup mulut Erlenmeyer 1 dengan balon berwarna kuning yang telah diisi bubuk penyegar panas dalam. Dengan perlakuan yang sama, masukkan bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna putih. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer 2 dengan balon berwarna putih yang telah diisi penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Kemudian, amati apa yang terjadi. Haluskan 1 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Selanjutnya, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades ke dalam Erlenmeyer 1. Kemudian, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades tersebut ke dalam Erlenmeyer kedua. Selanjutnya, masukkan bubuk penyegar panas dalam yang telah dihaluskan tadi ke dalam balon berwarna merah. Selanjutnya, tutup mulut Erlenmeyer pertama menggunakan ujung balon berwarna merah yang berisi bubuk penyegar panas dalam. Kemudian, masukkan tablet penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna kuning yang berisi tablet penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk dan tablet penyegar panas dalam ke dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan Aquades. Kemudian, amati apa yang terjadi. Langkah pertama, masukkan 20 ml hidrogen peroksida ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 ml sabun cair. Dalam Erlenmeyer. Nah, amati apa yang terjadi.
Selanjutnya, masukkan 1 gram padatan KI ke dalam Erlenmeyer. Amati. Nah, sudah ya tadi sudah disaksikan untuk videonya ya Nak ya. Nah, berikutnya silahkan kita untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu 10 menit dari untuk semuanya nanti diharapkan aktif di WA grup masing-masing ya. Silahkan ya mulai diskusinya dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, sudah kelihatan untuk grupnya di layar ya. Nah, sekarang Ibu lihat mulai dari kelompok yang hidrogen dulu. Ayo, kelompok hidrogen, silakan.
Iya, untuk waktu diskusi sudah habis ya. Ya, sudah 10 menit. Ayo kita mulai untuk membahas LKPD-nya. Nah, itu di sana dalam LKPD itu ada gambar ya, ada gambar 1, kemudian ada gambar 2 dan seterusnya. Ayo silakan siapa kelompok mana yang mau untuk presentasi terlebih dahulu. Yuk dipersilakan kelompok mana dulu? Halo, cek. Suara Ibu sudah kedengaran jelas? Sudah, Bu. Iya, yuk silakan. Kita mulai diskusinya ya. Waktu diskusi sudah habis. Kita mulai untuk presentasi diskusinya. Yuk silakan siapa duluan? Kelompok Argentum mau mulai duluan, silakan. Ya, dimulai dulu dari gambar yang pertama, itu ada gambar wortel ya. Tadi sudah Ibu bahas sebetulnya ya, untuk yang wortel ini kenapa wortel itu kok dipotong-potong? Tentu saja itu karena apa? Karena untuk memperluas permukaannya, Bu. iya, untuk memperluas permukaannya ya, sehingga laju reaksinya bisa menjadi lebih cepat matang gitu ya. Betul sekali Raihan. Ya, kemudian untuk yang gambar yang kedua yang makanan dimasukkan almari es itu gimana? Karena faktor suhu, Bu. Tadi juga iya, bagaimana dengan faktor suhunya? Karena laju reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan menurun dengan rendahnya suhu. Sifat ini dimanfaatkan untuk pengawetan makanan dengan mendinginkan dan membekukan makanan. Hal ini akan menghambat pembusukan akibat reaksi penguraian oleh enzim atau mikroba yang terdapat dalam makanan. Iya, betul sekali Salsabila Nafiah ya. Jadi dengan suhu yang rendah berarti nanti laju reaksinya juga akan semakin lambat gitu ya, sehingga diharapkan reaksi pembusukannya bisa terhambat. Terus gambar yang nomor 3 itu ada gambar paku ya, korosi paku dalam gelas tertutup dan gelas terbuka. Yuk. Ini siapa yang mau menanggapi? Kira-kira ini korosinya lebih cepat yang mana ini? Ini faktor apa ya? Kalau yang gelas tertutup, oksigennya bagaimana? Kalau yang gelas terbuka, oksigennya bagaimana? Korosi itu ya, berarti kan itu ada besi yang bereaksi dengan air dan oksigen ya. Tentu saja kalau di situ gelasnya tertutup berarti kan oksigennya jumlahnya terbatas ya. Kalau yang terbuka itu lebih besar ya konsentrasinya. Nah, demikian pula sehingga itu berarti kira-kira korosinya dalam gelas terbuka itu akan lebih cepat terjadi ya dibandingkan dengan yang gelas tertutup. Kemudian ada yang gambar 4 itu. Mengapa pada pembuatan roti adonan ditambahkan dengan ragi? Nah, kelihatannya tadi sudah ada yang betul jawabannya kelompok berapa ya tadi ya? Pada saat diskusi. Ya. Yuk, siapa ini? Saya, Bu. Silakan untuk ditanggapi untuk yang gambar 4. Ya, silakan.
itu pas saat buat roti. Saat buat roti itu kenapa ditambahkan ragi? Nah, di situ kan saat fermentasi berlangsung terjadi proses berubahnya karbohidrat seperti partil, gula menjadi alkohol, asam atau gas. Nah, ragi menyebabkan adanya proses fermentasi. Agar fermentasi dapat berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme yang membantu memecah adanya glukosa menjadi alkohol atau asam. Nah, intinya nanti ragi akan mempercepat pemecahan gula atau glukosa sehingga menjadi alkohol dan CO2. Adanya CO2 menjadikan roti mengembang dan alkoholnya sendiri akan menguap saat proses pemanggangan. Berarti ragi berfungsi sebagai katalisator. Iya, betul ya. Jadi sudah betul tadi jawabannya Rizkyana Sofiawati ya. Jadi ragi ini berfungsi sebagai katalisator, sebagai enzim ya. Jadi enzim ini merupakan salah satu dari katalisator biologis ya. Betul sekali. Kemudian itu yang gambar-gambarnya ya. Selanjutnya untuk yang hasil pengamatan dari video tadi. Yo, kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok mana ya? Ini siapa? Tia dari kelompok 3. Ya, silakan Tia. Nah, tadi tuh yang di video tuh ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu faktor konsentrasi. Semakin banyak konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang bertumbukan. Jadi, kemungkinan bertumbukan efektivitasnya itu semakin besar. Sehingga laju reaksinya semakin besar pula. Lalu yang kedua itu ada faktor suhu. Faktor suhu itu molekulnya harus memiliki energi yang sama atau lebih besar daripada energi aktivasinya. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya itu ada pengaruh limpaan. Semakin kecil partikel, maka semakin besar permukaan reaksi yang bersentuhan langsung dengan reaksi, sehingga semakin cepat laju reaksinya. Terus yang terakhir itu ada penambahan katalis. Katalis itu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi. Katalis ikut terlibat dalam reaksi, memberikan mekanisme baru, lalu mengaktifkan, dengan energi pengaktifan yang lebih rendah dibanding reaksi tanpa katalis, sehingga katalis dapat mempercepat laju reaksi. Ya, itu jawaban dari Tia ya. Kemudian kita bahas bersama-sama yang tadi, faktor konsentrasi ya. Ini yang ditambahkan atau ya, ada 10 mili dari asam cuka ya, kemudian dengan tablet penyegar yang berbeda-beda gitu toh. Konsentrasinya ada yang setengah tablet, 1 tablet, kemudian 1,5 tablet gitu toh. Nah, kemudian bagaimana waktunya? Waktu yang paling cepat itu yang mana? Tadi loh dari timernya itu kalian lihat, waktu yang paling cepat berarti yang mencatat nggak tadi? Ya, itu waktu yang paling cepat kan ada 12 detik, 8 detik, 4 detik gitu toh. Pada saat konsentrasi 1,5 tadi ya, konsentrasi yang paling besar, maka itu nanti terbentuknya gas CO2 dengan apa namanya menggelembungnya balon itu dalam waktu yang 4 detik. Dengan demikian waktu yang singkat itu menunjukkan laju reaksi yang cepat gitu ya, yang laju reaksi yang besar ya. Nah, kemudian untuk yang suhu tadi ya, betul tadi kalau suhunya itu tinggi gitu ya, itu akan lebih mempercepat laju reaksi atau memperbesar laju reaksi sehingga waktunya menjadi lebih sedikit ya. Tadi di air dingin itu ada 11 detik, kemudian pada air panas 5 detik ya. Nah, itu tentu saja karena ini nanti memberikan energi kinetik ya kepada molekul-molekul tersebut ya, bereaksi sehingga bisa menjadi produk. Ya, kemudian yang ketiga tadi jawabannya betul ya. Ada luas permukaan ya, ada tablet. Ya, ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya bubuk. Nah, ini tadi jawabannya apa? Dengan memperkecil ya, dengan memperkecil kepingannya tadi ya, dengan cara menggerus tadi ya, nanti luas permukaannya menjadi lebih besar, maka tumbukan yang akan terjadi bisa apa? Peluangnya lebih banyak sehingga
akan menjadi lebih besar ya, sudah betul. Kemudian jawaban yang terakhir tadi yang katalis itu tadi dijawab dengan memperkecil energi aktivasi gitu ya. Ya sudah betul ya. Jadi dia ikut bereaksi tetapi nanti dihasilkan kembali. Nah, tadi katalisnya apa pada percobaan ini tadi? Ya, tadi katalisnya. Padatan KI. Padatan Iya, KI. betul padatan KI. Jadi tadi sebelum ditambah dengan KI itu waktunya lama gitu ya. Kemudian setelah ditambah padatan KI ternyata dalam waktu 4 detik itu sudah berlangsung reaksinya. Ya, betul sekali. Itu untuk yang video kita tadi. Nah, selanjutnya untuk yang tabel ya. Untuk yang tabel mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini siapa ini kelompok mana yang akan menanggapi? Kan? Saya, Bu, kelompok Aurum. Ya, silahkan. Rain kelompok Aurum. Ya. Bisa dituliskan, Raihan? Bisa, Bu. Yang lain, buka ya tabelnya. Ya, silahkan. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, sudah Raihan. Silakan Raihan. Oke, jadi di sini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ada tabel, di sini ada wujudnya, ini serbuk dan lempeng, terus ada konsentrasinya, lalu ada suhunya. Pertanyaan pertama, manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling lambat? Jelaskan. Ini dari tabel kita bisa tahu kalau laju paling lambat itu untuk yang reaksi nomor 3. Kenapa? Karena bentuknya yang lempeng itu luas permukaannya lebih kecil ketimbang serbuk. Lalu suhunya juga paling rendah. Jadi untuk yang A, jawabannya itu percobaan ketiga. Lalu manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling cepat? Jelaskan. Dari tabel kita bisa tahu kalau percobaan paling cepat itu percobaan keempat. Kenapa? Karena bentuknya serbuk, berarti luas permukaannya itu paling luas. Konsentrasinya tinggi dan suhunya juga yang paling tinggi. Maka jawaban yang B, percobaan keempat. Lalu yang C, faktor apa yang mempengaruhi pada percobaan 1 dan 2? Percobaan 1, percobaan 2, bentuknya sama-sama serbuk, konsentrasinya sama, dan suhunya berbeda. Berarti untuk percobaan 1 dan 2, yang mempengaruhi adalah suhu. Ya, coba kita lihat dulu ya yang ABC, nanti terlalu banyak ya. Yang pertama tadi memiliki laju paling lambat itu yang bentuknya lempeng ya, kemudian suhunya rendah gitu ya. Yang lain sudah seperti itu, sudah betul ya? Terus yang kedua yang memiliki laju paling cepat tadi yang nomor berapa ya? Percobaan keempat, Bu. Nomor 4 ya, tadi jawabannya ya. Sudah betul nomor 4? Ya, serbuk ya, berarti luas permukaannya. Kemudian itu konsentrasi hasilnya 0,2 molar, suhunya tinggi ya, 45 ya. Ya, betul itu yang paling cepat ya. Kemudian yang C, mempengaruhi percobaan 1 dan 2. Nah, pada percobaan 1 dan 2 ini sama-sama serbuk, kemudian sama-sama konsentrasi hasilnya 0,1 M, yang berbeda apanya itu? Suhu ya, yang percobaan 1 35 derajat, yang percobaan 2 45. Iya, betul. Berarti itu faktor suhu. Ya, boleh. Yang ABC sudah betul. Silakan dilanjut yang D dan E. Yang D, faktor apa yang mempengaruhi pada percobaan 3 dan 4? Percobaan 3 bentuknya lempeng, percobaan 4 bentuknya serbuk, konsentrasinya sama, lalu suhunya berbeda. Berarti untuk D, yang mempengaruhi adalah luas permukaan dan suhu. Lalu yang E, faktor yang mempengaruhi percobaan 2 dan 4 bentuknya sama-sama serbuk, lalu konsentrasinya berbeda,
Suhunya sama-sama 45 derajat Celcius. Berarti untuk percobaan 2 dan 4 yang mempengaruhi adalah konsentrasi. Sudah betul ya jawabannya untuk yang Raihan. Mungkin ada kelompok yang lain yang berbeda jawabannya, silakan. Ya. Jadi tadi faktor yang mempengaruhi pada percobaan dan 4 ya, itu tadi ada luas permukaan dan suhu, kemudian faktor percobaan pada reaksi 2 dan 4 sama-sama serbuk ya, kemudian suhunya sama yang berbeda konsentrasi hasil, berarti ini yang berpengaruh faktor konsentrasi. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda untuk bisa disampaikan di sini? Kelompok 4 sudah sama, Bu, jawabannya. Ya. Kelompok 4 sama, ya. Ya, kelompok yang lain sama ya. Ya, berarti untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kita sudah membahas banyak. Nah, akhirnya kita harus menyimpulkan ya. Coba untuk yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini siapa? Saya, Bu. Pujinisa Syafira. Siapa ini? Oh, kelompok mana Pujinisa? Kelompok Argentum, kelompok 2. Oh ya, silahkan Pujinisa. Ya, kesimpulan yang pertama yaitu luas permukaan bidang sentuh. Semakin halus ukuran kepingan zat padat, makin luas permukaannya. Jika luas permukaan bidang sentuh zat makin besar, maka kemampuan bersentuhan akan lebih banyak, sehingga tumbukan akan sering terjadi dan laju reaksinya akan semakin meningkat. Kesimpulan yang kedua yaitu suhu. Ya, berarti coba luas permukaan. Kesimpulan yang kedua yaitu suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin cepat, sehingga tumbukan sering terjadi. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, laju reaksi akan melambat, sehingga tumbukan jarang. Untuk kesimpulan yang ketiga, konsentrasi. Zat yang konsentrasinya besar memiliki susunan partikel yang lebih cepat, yang lebih rapat, karena jumlah partikelnya lebih banyak. Jika susunan lebih rapat, maka peluang terjadi tumbukan lebih besar. Jadi, zat yang konsentrasinya besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Untuk kesimpulan yang keempat, yaitu katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Katalis dapat mengurangi besarnya energi aktivasi, sehingga jika dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi dikarenakan zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui aktivasi. Iya, jadi sudah betul tadi kesimpulan dari Bu Syafira ya, sudah bagus sekali dijelaskan dengan banyak ya. Nah, coba kita lihat dulu satu-satu ya. Yang pertama tadi luas permukaan ya. Jadi semakin besar luas permukaannya, tentu saja ini bentuknya menjadi semakin kecil gitu ya. Nah, berarti nanti kemungkinan untuk bertumbukan dengannya itu semakin besar ya, sehingga dengan kemungkinan yang besar tumbukan ini nanti laju reaksi menjadi besar, waktunya menjadi lebih kecil gitu ya. Kemudian yang kedua suhu tadi, bagaimana kalau suhu yang lebih tinggi, maka nanti akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan energi singkat ya, sehingga kemungkinan bertumbukan nanti reaksinya menjadi lebih besar ya. Terus yang tadi konsentrasi ya, tentu saja semakin besar konsentrasi, semakin banyak partikel, berarti nanti semakin banyak peluang terjadi tumbukan antar partikelnya ya. Kemudian itu dengan semakin banyaknya peluang terjadi tumbukan yang efektif tadi, maka akan menyebabkan laju reaksi semakin
besar ya, waktunya kecil tentu saja. Terus yang terakhir tadi katalis ya, bahwa tadi katalis itu fungsinya adalah untuk mempercepat laju reaksi ya, tetapi nanti diperoleh kembali ya, karena dia fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, dari Kesita ya, sebelum Ibu Tut, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas semua ya. Nah, setelah ini silakan kalian tulis refleksinya ya. Seperti biasa di buku tulisnya boleh, kemudian nanti difoto dikirim ke GCR ya. Kemudian nanti setelah ini ada evaluasi di Edmodo. Nah, nanti silakan nanti kalian untuk mengerjakan di Edmodo-nya masing-masing. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru yaitu kesetimbangan kimia, dipelajari lebih dahulu ya. Nah, demikian untuk pertemuan ini ya, kalau banyak kekurangan Ibu minta maaf, semoga nanti semuanya akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, silakan untuk ketua hari ini untuk menutup pelajaran. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selalu semangat, jaga. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.